الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Jamaah Ta'lim Safda Safari Dakwah Ustadz Amin Nurbais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah taala yang hingga kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majlis ilmu taman surga yang insyaallah senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, Nabi Khatamul Anbiya, penutup para nabi dan imam yang wajib kita ikuti, yang wajib kita pelajari sirahnya, pelajari sunnah-sunnahnya untuk senantiasa istiqomah di atas jalannya insyaallah, yang insyaallah dengan kabar gembira yang beliau sampaikan kepada kita akan bertemu di surganya insyaallah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwati fillah, arsalakumullah wa adakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dengan Ustadzuna Amin Nurbais yang insyaallah nanti di sore hari ini akan menyampaikan petuah-petuahnya ya, yang akan menjadikan diri kita insyaallah bertambah bekal kita untuk mengamalkan dinul Islam ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan khususnya kepada Ustaz Amin Nurbais, beliau dari Jogja, dan juga jamaah sekalian, semoga senantiasa kita tidak salah niat dalam kita melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Baitus Salam Tangin. Untuk itu sebelum kita memasuki acara inti tausiah, kami himbau kepada seluruh jamaah, khususnya untuk diri saya pribadi, untuk senantiasa meluruskan niat kita agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu niat yang baik, karena kita berpegang teguh dengan sabda Rasulullah SAW bahwa seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka perbaikilah niat kita hanya mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para ummahat, khususnya yang membawa anak-anak kecil, untuk senantiasa mengondisikan anak-anaknya agar nanti tidak mengganggu atau mengurangi kekhusyuan kita dalam mengikuti ta'lim sore hari ini. Kemudian
Yang terpenting bahwa dalam kita mencari ilmu adalah tambatan yang harus kita adalah mempersiapkan alat tulis kita ya untuk mencatat apa yang beliau nanti sampaikan, bahwa kita memiliki keterbatasan untuk menghafal, mengingat dan sebagainya, untuk mempersiapkan alat tulisnya agar kita bisa mengambil petuah dan pelajaran yang nanti akan disampaikan, yaitu nanti insyaallah temanya berkahnya berdagang. Kemudian tadi ada masukan ataupun titipan dari tim IT ya, untuk yang membawa kartu Excel ya, sementara untuk dimatikan datanya karena nanti akan mengganggu siaran langsung. Mohon kepada semua ikhwan atau akhwat yang membawa kartu Excel ya, untuk sementara mematikan data agar menjaga kelangsungan dan keberlangsungan acara di sore hari ini. Dan insyaallah akan segera dimulai acara dakwah ataupun kajian sore hari ini, dan nanti insyaallah untuk materi sampai jam 4.45. Kemudian yang 15 menit sampai jam 5 nanti akan diadakan tanya jawab. Untuk itu sekali lagi mari kita luruskan niat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah dan mendapatkan ilmu yang barakah kepada diri kita, keluarga dan seluruh masyarakat. Untuk itu kepada beliau Ustadz Aminul Baiz, waktu dan tempat tafadhal mashkuran. Maju bisa dibuat maju lagi, maju lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar dalam rangkaian safari dakwah yang kami selenggarakan untuk kawasan Solo Raya dan Sragen. Di Sragen kajian offline sudah berapa kali jemaah? Sudah banyak ya. Bukan saya yang pertama. Alhamdulillah. Sehingga nanti kalau ada informasi ini tidak sesuai dengan kondisi PPKM, saya tidak yang mengawali. Tayyib, ini mohon maaf, bodinya tidak bisa menyesuaikan kursinya yang gede. Nggak apa-apa ya, jadinya kelihatan Masya Allah. Tayyib. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah salat kita diajarkan untuk menjadi manusia yang penyabar. Sabar dalam apa?
sabar dalam mengikuti imam, sehingga seorang makmum dilarang untuk mendahului imam, dilarang pula untuk membarengi imam. Yang harus dilakukan oleh makmum apa jemaah? Mengikuti imam. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Nah, ini dengan ini beda? Sama tapi untuk menyambung nambah. Bismillah. Semakin kencang. Lebih jelas yang mana? Pakai ini. Oh, Masya Allah. Baik. Kita ulangi hadis tadi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia takbir, maka bertakbirlah kalian. Ketika imam itu rukuk, rukuklah kalian. Ketika sujud, sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau beliau salat dalam posisi duduk, maka salatlah kalian dalam posisi duduk. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang makmum dituntut untuk mutaba'atul imam, mengikuti imam. Dan bentuk mutaba'atul imam dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergerak sujud, enggak ada satupun di antara kami yang menggerakkan badannya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna sujud. Terus makmum tahunya dari mana, Pak? Kalau imamnya sudah sempurna sujud, apalagi kalau masjidnya gede. Terutama mereka yang berada di belakang, nggak bisa melihat langsung fisik makmum. Acuannya apa? Komando yang diberikan oleh imam. Sehingga makmum baru bergerak ketika imam selesai mengucapkan kalimat akbar, Allahu akbar. Begitu selesai bar, silahkan Anda bergerak. Cuman kadang makmum gak sabar. Begitu imam sudah Allahu akbar, kadang barnya kan gak kelihatan ya, gak kedengeran. Allahu akbar. Itu makmum sudah pada siaga. Yang mau rukuk sudah lepas tangan dan bahkan sudah bergerak rukuk. Jadinya gimana? Gerakan makmum membarengi imam. Salah nggak benar? Seperti ini benar atau salah? Keliru ya? Yang benar gimana? Nanti dulu tunggu sampai selesai dia mengucapkan bar atau Allahu Akbarnya, menurut Anda ini sudah selesai, baru silahkan Anda bergerak. Insya Allah dengan demikian mutaba'atul imam bisa terwujud. Cuman kadang sekali lagi makmumnya nggak sabar, imamnya baru Allah, makmumnya sudah ikut bergerak. Tunggu dulu, tahan dulu, sabar. Dalam sholat kita diajari untuk sabar, terutama yang jadi makmum. Sabar, jangan terburu-buru bergerak. Tapi Pak, saya tahu Pak, setelah ini pasti rukuk. Ya mesti, jenengan mesti hafal. Cuman masalahnya bukan urutan gerakannya yang kita hafal, tapi yang lebih penting di situ adalah kita dituntut untuk mengikuti imam secara benar. Baik, ini sedikit pelajaran untuk tadi teman-teman yang sholat asar. Barangkali ada yang sudah banyak mulai bergerak ketika imam belum selesai mengucapkan Allahu Akbar, karena makmumnya nggak sabar. Baik, selanjutnya kita beralih ke tema kajian. Kita akan membahas apa ini jemaah? Berkahnya berdagang. Yang berdagang angkat tangan. Masya Allah, jumhurukum at-tajirun ya, mayoritas di sini para pedagang. Yang ASN boleh nggak ikut kajian? Tayyib, ASN yang bidagang. Baik, berkahnya berdagang. Yang dicari apa sih dalam berdagang itu Pak?
ingin dapat untung, ingin mendapatkan nafkah yang lebih, bila perlu ketika lebih nanti bisa nambah rumah dan berikut isinya, ingin dapat ini, ingin dapat itu, dan seterusnya. Secara umum dalam bayangan masyarakat, ketika dia berdagang ingin bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Baik. Dan ada juga orang yang punya motivasi yang lain. Apa itu? Dia berdagang karena keyakinan bahwa katanya sebagian besar rizki yang Allah berikan di muka bumi ini sebabnya adalah karena lantaran berdagang. Pak Ustadz, itu benar atau salah? Baik, memang ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa 90% dari peluang rizki adalah dari berdagang. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tis'atu a'syarir rizki fit tijarah." 9 dari 10 peluang rizki ada pada berdagang. Saya sebut hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu belum tentu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, "Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata a'syarir rizqa." Kalian harus berdagang, karena dalam berdagang itu ada 9 dari 10 peluang rezeki. Sehingga dua riwayat ini menunjukkan bahwa 90% peluang rezeki diletakkan pada usaha apa jemaah? Pada usaha apa? Berdagang. Baik. Andaikan hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berani menyarankan tolong yang ASN resign. Terus yang benar sahih atau tidak? Para ulama mengatakan hadis ini masuk dalam kategori hadis mursal, perkataan tabi'in, namun dia sebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu enggak jemaah? Ketemu atau tidak? Tidak. Berarti hadis mursal masuk dalam kategori hadis dhaif. Masuk dalam kategori hadis dhaif, sehingga statusnya sebagai hadis yang diragukan kebenarannya apakah benar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, sebenarnya yang lebih penting di sini bukan masalah mendapatkan rizki atau mendapatkan keuntungan ketika berdagang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika seorang itu berdagang dia mendapatkan keberkahan dari hartanya. Sekarang kita akan ngasih dulu definisi harta yang berkah. Apa sih harta yang berkah? Jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, al-barakatu sesuai dengan namanya, artinya adalah al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Al-khairu al-kathir, kebaikan yang banyak. Karena itu sesuatu disebut berkah ketika dia banyak memberikan kebaikan, baik bagi pemiliknya maupun kebaikan bagi lingkungannya. Makanya harta yang berkah itu akan sangat memberikan manfaat bagi pemiliknya dan juga memberikan manfaat bagi yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa makhluknya yang berkah. Di antaranya Allah puji air hujan. Allah berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Aku turunkan air dari as-sama, dari langit, mubarakan, yang penuh berkah. Karena seperti yang kita tahu, air hujan sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan hamba yang berada di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut kota suci Mekah sebagai wilayah yang berkah. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah."
Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah. Yang dimaksud kota Bakkah di mana jemaah? Kota Bakkah adalah kota Mekah. Mubarakan, yang merupakan kota diberkahi. Demikian pula Baitul Maqdis disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebagai kota yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla, yang aku berkahi daerah sekitarnya. Kenapa Mekah dan sekitarnya disebut sebagai daerah yang berkah? Demikian pula Al-Quds, kenapa disebut sebagai daerah yang berkah? Karena wilayah ini banyak memberikan kebaikan bagi para hamba, baik yang tinggal di sana maupun para pendatang yang tinggal sementara di sana. Apa bentuk keberkahannya? Ibadah yang dilakukan di dua kota suci ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat di Masjidil Haram dapat berapa kali sholat jamaah? 100.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa dapat berapa? 500 kali. Sehingga kuantitas pahalanya berbeda antara mereka yang mengerjakan di tempat yang diberkahi dengan tempat yang tidak diberkahi, atau tidak ada pernyataan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna keberkahan, di mana ketika sesuatu itu mendatangkan keberkahan, maka dia banyak mendatangkan kebaikan baik bagi pemiliknya maupun bagi lingkungan yang berada di sekitarnya. Tayyib. Kemudian sebuah harta disebut berkah berarti dia akan memberikan banyak kebaikan bagi pemiliknya. Dan yang kedua, tentu saja harta itu tidak menjadi sumber masalah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jemaah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hisab terhadap harta yang kita miliki itu satu hal yang pasti. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang beberapa hal. Salah satunya wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Sehingga hisab terhadap harta itu suatu hal yang pasti. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang karakter dunia. Bagaimana karakter dunia? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, halaluha yuhasab wa haramuha yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Baik. Terus harta yang berkah itu apakah juga akan dihisab? Akan dihisab. Hanya saja ketika dia dihisab tidak menjadi sumber masalah bagi pemiliknya. Itulah yang bisa kita harapkan jemaah. Harta yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bagian yang kita perjuangkan. Sehingga kita tidak berbicara masalah kuantitas, tapi kita berbicara masalah apa? Kualitas sebuah harta yang kita dapatkan. Dan kualitas harta itu diukur dari sejauh mana dia memberikan manfaat bagi pemiliknya, dan diukur sejauh mana harta yang dia dapatkan tidak menjadi sumber musibah ketika dia menghadap Allah Azza wa Jalla di akhirat. Neraca ini yang kita gunakan. Makanya kalau anda bertanya rezeki yang berkah itu kayak gimana? Dua tadi jawabannya. Pertama, rezeki yang memberikan manfaat bagi pemiliknya dan lingkungannya. Yang kedua, rezeki yang tidak menjadi sumber musibah di saat hamba itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tidak mungkin rezeki yang berkah kok berasal dari sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Makanya sesuatu yang haram betul bisa jadi fisiknya ada, dimiliki oleh orang yang
berusaha untuk mendapatkannya oleh orang yang bekerja mendapatkan rezeki yang haram itu. Tapi bisa jadi Allah cabut keberkahannya. Dicabut keberkahannya di mana? Di dunia, dan juga akan mendatangkan azab di akhirat. Contohnya apa jemaah? Contohnya harta riba. Apa dalilnya Pak? Harta riba termasuk harta yang tidak berkah. Bukan cuma melihat kuantitas, bisa jadi banyak melimpah, tapi ternyata enggak mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Allah tegaskan itu dalam Al-Quran. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, makna yamhaqullahu riba ada dua. Makna kalimat yamhaqullahu riba ada dua. Makna yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah akan cabut harta riba itu 100% dari tangan pemiliknya. Artinya apa? Allah hilangkan harta itu. Allah buat musnah harta itu. Allah mampu enggak seperti itu, Pak? Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Enggak sulit bagi Allah Ta'ala. Ada orang yang dia bisa mendapatkan harta yang melimpah, jumlahnya sangat banyak, bisa dia pakai untuk beli rumah, bisa dia pakai untuk beli kendaraan, tapi ludes dalam waktu sekejap. Ada kayak gitu jemaah? Banyak kita jumpai, bahkan dalam realita kehidupan, agar bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Sehingga betapa banyak ada orang yang dia melakukan transaksi riba lalu dia dapat rumah. Dia melakukan transaksi riba sehingga dia punya usaha. Dia melakukan transaksi riba sehingga dia punya mobil. Tapi Masya Allah, gak bisa dinikmati dalam waktu yang lama, habis semuanya. Utangnya tersisa, apa yang sudah dia dapatkan hilang, tidak ada satupun yang tersisa. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini harta itu dicabut oleh Allah Ta'ala dari tangan pemiliknya 100%. Makna yang kedua, kata Ibnu Katsir rahimahullah, bi alla yantafi'a bihi. Orang ini tidak bisa, harta itu tidak bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya, sehingga pemiliknya tidak mendapatkan apapun dari harta itu, meskipun harta itu dibuat utuh, tapi dia nggak bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan bisa jadi ini hukuman yang kedua yang mungkin bagi sebagian orang nggak begitu nampak. Contohnya gimana Pak? Memiliki tapi nggak bisa memanfaatkan. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Ada nggak? Memiliki harta tapi nggak bisa memanfaatkan. Ada Pak? Ada. Contohnya gimana Pak? Kaya tapi nggak bisa poligami. Masya Allah, tepat sasaran ya. Ini nyindir sinten Pak? Masya Allah. Sehingga ada orang yang dia memiliki harta yang banyak, tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Yang namanya indera manusia, kita itu bisa menikmati indahnya dunia karena apa? Allah kasih indera. Ada penglihatan, ada pendengaran. Anda bisa merasakan sate itu nikmat karena indera apa jemaah? Ya? Pengecapan. Kita punya indera pengecapan. Anda bisa meraba, ini halus, ini kasar, karena kita punya indera peraba. Dari panca indera itu manusia pasti mengalami kenaikan atau penurunan? Yang awalnya dia mengalami kenaikan. Allah ciptakan manusia dari kondisi lemah, lalu semakin sempurna, semakin sempurna. Kemudian setelah itu gimana? Allah turunkan itu. Semua potensi indera pasti turun. Gak ada orang yang inderanya bertahan, pasti akan turun. Di saat potensi indera mulai turun, pandangan mulai belawur, pendengaran mulai gak jelas, pengecapan yang biasanya sate bisa dia rasakan dengan nikmat, soto rasa soto, sate rasa sate, sekarang semuanya terasa pahit.
indera itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu, sehingga orang nggak bisa menikmati kenikmatan dunia. Dan seperti itu banyak. Hanya dengan satu penyakit yang Allah berikan kepada manusia, hilang indera penciuman. Jadinya apa, Pak? Nggak doyan makan. Yang sudah LC ada di ini, lulusan COVID. Anda punya pengalaman kayak gitu enggak? Ada ya? Baik, salah satu di antara efek samping COVID apa, Pak? Nggak doyan makan. Sehingga Masya Allah nggak bisa tidur, nggak doyan makan. Orang mengalami hanya satu indera yang dicabut oleh Allah, dan itu sifatnya sementara, temporer. Karena sedang mengalami penyakit, sedang diserang oleh virus COVID. Indera pengecapan hilang atau indera penciuman hilang, jadi nafsu makan hilang. Di posisi itu dia nggak doyan makan. Kalau itu terjadi pada seorang hamba dan sifatnya permanen, antum bisa bayangkan, duit banyak nggak ada manfaatnya, harta yang banyak nggak bisa dia rasakan. Duitnya kalau mau dipakai untuk beli tongseng, beli sate, beli makanan-makanan yang lezat, bisa, Pak. Cuman masalahnya, Mas, wis tua Mas ya, kokean pantangan, kolesterol, Pak, gula, Pak, tidak boleh, asam urat. Jenengan kalau makan ini mencret, Pak, Masya Allah. Nah terus apa yang boleh? Jenengan nasi putih sama air putih saja. Subhanallah. Tabungannya pinten? 1 miliar. Nah tabungan miliaran, tapi tidak bisa dipakai untuk menikmati makanan. Pak, ini ada acara jalan-jalan, Pak, naik gunung, Masya Allah, Mas, naik kendaraan wis mabuk, Mas, gak kaya dhisik. Itu contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi pada diri seorang hamba setahap demi setahap kemampuan dia untuk bisa menikmati dunia ini, agar dia bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran. Makanya kalau kenikmatan hamba itu sepenuhnya dialihkan kepada indranya, pasti akan berkurang. Sehingga di posisi ini yang sudah merasa indranya mulai turun, tolong mulai alihkan kenikmatan itu. Jangan hanya berpaku pada indra, alihkan kenikmatan itu kepada kenikmatan yang lain. Kenikmatan apa, jemaah? Kenikmatan batin. Ini yang lebih awet. Orang sakit sekalipun batinnya bisa nggak, Pak, merasakan, Pak, kelezatan berupa ketenangan, kedekatan dengan Allah, nikmatnya sabar, bisa nggak? Bisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau dalam posisi Masya Allah sampai membuat sahabat Umar nangis ketika melihat beliau bangun tidur. Bangun tidur kok dilihat oleh Umar nangis. Umar, kenapa? Ngecap apa coba? Klosok. Di punggungnya ngecap tikar. Anda pernah ngalami kayak gitu? Di punggungnya ngecap charger HP. Wah, karena carry turun lali rati benak nih gitu. Kita kalau tidur, Masya Allah, alasnya empuk. Nabi SAW pada waktu beliau mengilak, beliau bersumpah tidak akan mendekati seluruh istri beliau, sehingga beliau melakukan ilak. Sumpah untuk apa tadi? Tidak mendekati istri selama 1 bulan. Nabi SAW tinggalkan semua rumah yang di situ ada istri beliau, dan beliau tinggal di gubuk milik salah seorang sahabat, sebuah gubuk yang jauh dari rumah istri-istri Nabi SAW. Para istri Rasulullah SAW itu rumahnya di sekitaran Masjid Nabawi. Beliau tinggal di sebuah lahan, di situ ada gubuknya, di situ beliau tidur selama 1 bulan. Karena tidak ada wanita di dalam rumah, sehingga sahabat ketika menjenguk Nabi SAW, mereka begitu mudah keluar masuk. Pada satu siang hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menjenguk Rasulullah SAW, dan dikala itu beliau sedang tidur siang. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama yang beliau lihat ke dapur tempat Nabi SAW istirahat. Dilihat,
nggak ada makanan. Yang ada hanya sebuah mangkok, di dalamnya ada air. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam suasana seperti itu, Nabi SAW terbangun. Lalu beliau melihat di punggung Nabi SAW ngecap tikar tempat beliau tidur. Umar radhiyallahu anhu menangis. Tapi beda antara kebahagiaan lahir dengan kebahagiaan batin. Ditanya oleh sahabat ditanya oleh Nabi SAW, "Wa ma yubki, ngopo kowe nangis ning ngene?" Jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, itu raja Persia kayak gitu. Itu raja Romawi. Mereka bisa tidur di atas kasur yang empuk sambil dikipasi oleh dayang-dayang. Tapi Anda seperti ini suasananya." Apa jawab Nabi SAW? "Ama tarda ya ibn al-Khattab? Tidakkah kau ridha wahai Ibnu Khattab? In kana lahumud dunya wa lana al-akhirah." Tidakkah engkau ridha wahai Umar kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya apa? Akhirat. Subhanallah. Sehingga yang bisa jadi orang itu hanya mengukur kenikmatan hanya dari sisi fisiknya saja. Tapi ada manusia yang mereka menaruh kenikmatan itu dalam hati. Bagian ini nggak kelihatan, tapi nikmat ini nggak pernah usang. Bahkan bisa dirasakan oleh seorang hamba sekalipun dia dalam kondisi puncak sakit fisik. Karena ini kenikmatan kedekatan seorang hamba ketika dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bersabar, kenikmatan bermunajat dengan Allah, kenikmatan yakin kalau nanti akan ada janji yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Cuman karena nggak kelihatan, jadi orang nggak bisa iri. Anda pernah nggak iri kepada seorang ulama yang begitu zuhud? Enggak ya? Tidak. Kenapa? Dari sisi penampilan beliau tidak punya apa-apa, cuman batinnya nikmat. Karena kenikmatan itu dipindahkan dari nikmat fisik ke nikmat hati. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan para putra mahkota, raja dan putra mahkota, mereka tahu kenikmatan yang tersimpan dalam hati kami, yaitu kenikmatan iman, la jaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan merampas kenikmatan itu dengan menggunakan pedang. Cuman karena mereka tidak ngerti kenikmatan para ulama, sehingga mereka nggak merampas itu. Coba kalau kenikmatan itu terlahir di permukaan, nampak di permukaan, mungkin mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi karena mereka nggak ngerti, mereka tidak merebutnya. Baik, itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah proses yang perlu kita lakukan secara bertahap, mengalihkan kenikmatan lahiriah kepada kenikmatan batin. Baik, kembali ke sini. Tadi telah kita sampaikan salah satu di antara bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang memiliki harta haram adalah Allah cabut kemampuan dia untuk bisa menikmati hartanya, disebabkan karena dia punya banyak pantangan, baik karena sakit atau karena faktor yang lainnya. Dan itu jamaah sangat banyak sekali ada di kalangan kita. Cuman kadang kita nggak merasa, sehingga manusia itu tertipu. Duitnya oke, dunyanya oke, pendapatannya selalu makin naik dan seterusnya. Itu yang dianggap ukuran berkah ketika hijrah. Padahal tidak demikian. Sampai kadang ada orang yang berkomentar begini, "Ini yang hijrah itu serius Pol? Loh kenapa? Saya kemarin ikut hijrah, tapi katanya rezekinya tambah, sekarang makin seret. Biasanya kalau kemudian dulu waktu saya masih main dengan bank, waktu saya masih main dengan transaksi yang haram,
saya sering ngapusi, sering nyogok dan seterusnya. Dalam sehari itu bisa ada 10 order. Sekarang sehari belum tentu ada 1. Katanya hijrah itu mendatangkan berkah Pak Ustaz. Mana buktinya? Baik, tolong ditunggu dulu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Anda hijrah itu tujuannya apa? Golek dunya apa golek akhirat? Wah, nek iso ya karo-karo nih. Kok enak, Pak. Kudu milih salah siji. Yo ndak Pak Ustaz, harus sukses dua-duanya. Tayyib. Saya ceritakan kejadian yang disinggung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Surat apa? Al-Hajj ayat 11. Allah menyebutkan ada sebagian orang yang dia masuk Islam, tapi tujuannya golek dunya. Karena dulu salah satu di antara pemahaman masyarakat Badui, Muhammad itu orang yang banyak bagi harta. Dan kalau kamu masuk Islam, maka nanti kamu akan mendapatkan banyak rezeki. Itu dalam pemahaman mereka. Allah singgung dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran. Beribadah kepada Allah di pinggiran, di bagian tepi. Karena di bagian tepi berarti dia enggak serius, enggak masuk ke dalam. Labelnya Islam, tapi mudah bagi dia untuk keluar. Kalau istilah Islam jamaah, orang bunglon. Ini masih ragu ya. Gue nek kira-kira menguntungkan melebu, nek kira-kira merugikan metu. Disebut oleh Allah Ta'ala ya'budullaha ala harfin. Dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Walhamdulillah, Allahumma sayyiban tayyiban. Yang punya jaket diamankan. Aman insyaAllah ya. Helm sudah aman? Aman. Mobilnya aman insyaAllah? Kodanan rapopo ya. Baik. Fokus ke depan ya. Fokus ke depan. Kalau Anda nggak bisa fokus, silahkan langsung diselesaikan dulu. Mau kita break dulu untuk mengamankan jaket dan helm? Hah? Gimana? Oh, di basement. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, aman insyaAllah ya. Baik, fokus ke depan. Baik. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, dia masuk Islam tapi di pinggiran. Bagaimana karakter orang ini? Allah jelaskan, "Fa in asabahu khairun itma'anna bih." Ketika dia mendapatkan kebaikan pasca dia masuk Islam, dengan ukuran yang dimaksud kebaikan itu adalah dia mendapatkan tambahan rizki. Itma'an Nabi, dia makin yakin dengan kebenaran Islam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi giliran ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki atau pendapatannya tidak bertambah, inqalaba ala wajhi, dia balik arah. Balik arah maksudnya apa Pak? Murtad, dia tinggalkan agamanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Menungso kaya ngene iki, manusia seperti ini rugi dunya akhirat, dan itu merupakan kerugian yang paling nyata. Baik, Ibnu Abbas bercerita. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, menyebutkan kejadian latar belakang yang menjadi sababun nuzul ayat. Apa kata Ibnu Abbas? Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ada badui, beberapa orang badui. Badui artinya mereka yang tinggal di pelosok. Ketika dia masuk Islam, dipenuhi dengan banyak kepentingan. Datang ke kota Madinah. Ngapain dia datang ke kota Madinah? Menyatakan diri masuk Islam. Lalu dia pulang. Seusai masuk Islam dia pulang. Begitu dia pulang, sing dititeni itu dua, bojone karo ontone. Niteni opone Pak?
Kata Ibnu Abbas, fa in waladat imra'atuhu ghulaman wa natijat khailuhu. Dua ya, yang satu istrinya, yang satu kudanya, bukan ontanya, kudanya. Fa in waladat imra'atuhu ghulaman wa natijat khailuhu. Begitu dia selesai masuk Islam, lalu dia pulang. Kalau istrinya melahirkan anak laki-laki dan kudanya juga melahirkan anak, maka dia semakin yakin. Dia mengatakan, hadza dinun saleh. Agama sing kaya ngene iki lho agama sing apik. Bukti ini nopo, begitu saya masuk, anak saya langsung lahir laki-laki. Jaranku mana, kuda saya beranak, onta saya beranak, dan seterusnya. Dia merasa senang dengan adanya tambahan rezeki, sehingga dia semakin yakin dengan agama yang baru saja dia anut. Sebaliknya, wa illam talid imra'atuhu walam tantij khailuhu qala hadza dinu su'in. Tapi kalau dia pulang, ternyata istrinya enggak hamil, kalaupun hamil yang dilahirkan anak perempuan, kudanya juga enggak mana, ontanya tidak bertambah, kambingnya tidak bertambah, maka dia komentar, hadza dinu su'in. Iki ketoke kok agama sing elek. Standarnya di mana jemaah? Standarnya di mana? Dunia. Kalau seperti ini yang jadi standar teman-teman yang hijrah, meninggalkan bank, meninggalkan riba, meninggalkan harta haram, lalu standar dia diukur dari nanti ketika usaha makin tambah ataukah turun hasilnya, nggak jauh beda dengan Badui. Ini karakter siapa? Karakter siapa Pak? Badui. Dan bisa jadi karakter itu melekat pada kaum muslimin zaman sekarang. Badui yang punya pemahaman kalau hijrah itu konsekuensinya kudu sugih. Kalau hijrah berhijrah pendapatannya harus semakin meningkat. Jenengan itu golek opo? Hijrah apakah untuk nyari dunia? Ataukah hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan harta Anda ketika kita dihisab di hadapan Allah? Kalau hijrah hanya untuk mencari dunia, gak ada bedanya dengan karakter Badui itu. Yang mereka punya pemahaman masuk Islam itu kudune sugih. Nek masuk Islam kok tambah kiri, masuk Islam bahkan kemudian hartanya habis. Wah, ini jangan-jangan agamanya mengajarkan kesesatan, karena tidak mendatangkan keberkahan dunia. Subhanallah. Bukan seperti ini yang dimaksudkan. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan komentar orang munafik terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu ketika masuk Islam tujuannya apa? Tujuannya apa jemaah? Mereka ketika masuk Islam tujuannya apa? Ingin berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil bagian untuk menyebarkan syariat Allah Ta'ala. Makanya sampai mereka mati-matian, apapun dikeluarkan, hartanya, bahkan mereka siap korban nyawa, mereka siap untuk menjadi garda terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka korbankan semuanya demi tegaknya dinul Islam, karakter para sahabat. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kemudian apa lagi? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka habis-habisan dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya kekuatan mereka ketika hijrah sampai harus menghabiskan segalanya. Orang munafik komentar apa? Orang munafik komentar apa? Orang munafik itu komentar, gharraha ulai dinuhum. Mereka ini telah ditipu oleh agamanya.
Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 49. Al-Anfal ayat 49. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang munafik dan orang yang punya penyakit hati, orang yang masih punya penyakit dalam hatinya, apa perkataan mereka? Mereka itu nyebut para sahabat gharra haula'i dinuhum. Sahabat itu telah ditipu oleh agamanya. Karena mereka melihat belum pernah ada manusia, kalau boleh kita sebut apa ya, mati-matian dalam membela dakwah Islam. Saya mau menyebut gila dalam bersikap, kayaknya nggak sopan ya. Biasanya orang kalau nyebut kebangetan kan, wedan ya. Mati-matian dalam membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik nggak pernah melihat kayak gitu. Kok ada orang kayak gini ya? Dia mau menyerahkan seluruh hartanya, dia serahkan jiwanya, segalanya diserahkan untuk Nabi SAW. Sampai mereka itu punya komentar, kayaknya orang kayak gini ini ditipu sama agamanya. Gharra haula'i dinuhum. Dan kayak gitu Pak, komentar yang sama terjadi pada kita. Kamu jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Lah kenapa? Yang gerakan-gerakan hijrah itu loh, itu ditipu sama ustadznya itu. Ditipu sama siapa Pak? Sama ustadznya. Itu setor sama ustadznya itu. Makanya suruh meninggalkan ini, terus semua hasil dia kerja nanti sekian persen diserahkan untuk kajian, setor ke ustadznya. Itu ditipu itu sama ustadznya. Subhanallah. Komentar orang munafik dulu mirip seperti komentar orang masa sekarang. Untuk mereka yang sedang menjalani hijrah, ada banyak orang yang ketika dia sudah punya semangat untuk hijrah, meninggalkan yang haram, meninggalkan riba, meninggalkan harta haram, dia punya ketegangan dengan mertua, dia punya ketegangan dengan orang tua, punya masalah dengan keluarga. Sampai muncul komentar seperti itu. Kamu itu ikut gerakan apa, aliran apa? Itu radikal. Ditipu kamu sama ustadzmu. Subhanallah. Betapa miripnya dulu dengan sekarang. Makanya betul apa kata orang ya, sejarah itu berulang, yang beda hanya di pelakunya. Kalau dulu sejarah ini dialami oleh orang munafikun ketika mereka mengkritik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang juga ada orang yang modelnya kayak gitu. Dia mengkritik orang-orang saleh yang siap untuk meninggalkan harta haram, tapi dengan maksud untuk mengecilkan semangatnya. Itu ditipu sama ustadznya. Ada orang yang punya pandangan kayak gini ya. Waktu dia melihat, sekarang mungkin suasananya lebih apa ya, menjadi pemandangan yang biasa. Dulu Pak, orang bercadar itu jarang nggak Pak? Jarang ya. Di Jogja masih sangat sedikit, apalagi di daerah-daerah sekitar. Sehingga pada saat ada suasana seperti itu, orang punya pandangan yang aneh-aneh. Ini Masya Allah, gendong cah cilik, gurine ono cah cilik, bayi, belakangnya anaknya yang masih TK, depannya anak yang masih SD, satu motor panas-panas, dalam posisi jilbabnya seperti itu. Apa gak sumu? Komentar sebagian orang, Masya Allah, iki aliran apa kok nipu kok yang ini. Ibu ini ditipu sama kelompoknya. Subhanallah. Komentar seperti itu muncul dulu ya. Sekarang kan sudah mulai berubah ya. Karena yang biasanya pakai motor sekarang sudah pakai Mercy. Ya. Itu Masya Allah. Coba jumlah motor, parkir motor sama parkir mobil luas mana? Ya. Luas mobil ya. Nah, Masya Allah ya. Berarti banyak motor ya. Tayyib. Suasana sudah nggak seperti dulu. Orang melihat seperti ini jadi hal yang biasa.
Pemandangan dulu, orang komentar kayak gitu, Pak. Ini pasti ditipu. Nah, begitu gerakan hijrah mulai berdatangan, kita akan mengenal anti riba, anti harta haram. Itu baru berapa tahun? Gerakan ini muncul sekitar 2014, 2015. Masih sangat balita. Sehingga ketika gerakan ini muncul, nambahi masalah yang dulu mungkin dalam kajian-kajian para asatidzah salafi jarang menyinggung masalah riba, jarang menyinggung masalah harta haram, fikih muamalah jarang disinggung. Begitu itu muncul, Masya Allah, teman-teman dari Ahlu Sunnah, mereka yang pertama kali menyambut Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri, Ustadz Khalid Syamhudi, dan beberapa asatidzah yang mereka concern dalam bidang muamalah, mengangkat tentang haramnya riba. Orang jadi mulai sadar. Timbullah gerakan-gerakan orang meninggalkan harta haram. Para pedagang yang dulunya tenggelam dalam maksiat riba diserahkan semuanya, menimbulkan banyak masalah. Sing pegatan kata, gitu, padu karo moro sepuh. Belum lagi dia punya masalah dengan orang tua. Bahkan sampai ada yang masuk penjara. Ada nggak ini? Banyak jamaah. Tapi itulah konsekuensi hijrah. Baik. Karena itu jamaah dimulakan Allah, kalau kita berbicara keberkahan harta yang didapatkan oleh seorang pedagang hanya dengan ukuran kuantitas, berarti dia belum siap hijrah. Tapi kalau dia berbicara keberkahan ketika berdagang dengan tujuan muga-muga dunya sing tak dapatkan ini, harta yang saya dapatkan ini nanti tidak menjadi sumber masalah pada saat saya dihisab oleh Allah, inilah niat yang benar. Makanya muqaddimah untuk bisa menjadi seorang pengusaha muslim yang benar, muqaddimahnya apa? Muqaddimahnya apa? Pahami tauhid. Seorang hamba ketika dia meyakini tauhid yang bagus, punya tauhid yang lurus, akidahnya kuat, dia yakin nanti akan dihisab, yakin dengan keberadaan akhirat. Keyakinan itulah yang membuat perjuangan jadi terasa ringan. Karena kalau orang itu masih dalam posisi ragu, saya digoleki dunya. Dan banyak orang yang semangat hijrah tujuannya untuk mencari dunia, bukan tujuannya dalam rangka untuk mencari akhirat. Karena itu jamaah bukan Allah, pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebelum Nabi SAW mengajarkan tentang masalah hukum-hukum fikih, yang diajarkan pertama apa? Penguatan akidah. Penguatan akidah. Orang kalau sudah dikuatkan akidahnya, dia itu gampang untuk dipengaruhi dengan berbagai macam hukum, meskipun bisa jadi berat konsekuensinya. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, kalau tidak salah riwayat perkataan Aisyah ini ada di riwayat Bukhari. Beliau pernah mengatakan, inna awwala ma nuzila minal Qur'an al-mufassalat. Sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah surat Al-Mufassalat. Surat Mufassalat itu apa jemaah? Surat Mufassalat itu apa? Al-Quran itu terbagi menjadi 4 ya. Sab'un tiwal, Al-Mi'in, Al-Mathani, dan Mufassalat. Satu isi Quran itu terbagi menjadi 4. Sab'un tiwal, Mi'in, Al-Mathani, dan Mufassalat. Baik, kita lihat yang Mufassalat. Apa itu Mufassalat? Mufassalat adalah surat yang ayatnya pendek-pendek. Mulai surat apa Pak? Mulai surat Qaf sampai surat An-Nas. Berarti dia di mana jemaah? Di bagian belakang. Di bagian belakang Al-Quran. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Mufassalat Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka.
Allah banyak menyinggung tentang masalah iman kepada akhirat, dan itu isinya adalah penguatan akidah. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika banyak orang yang mereka cenderung untuk masuk ke dalam agama Islam. Nazalal halal wal haram, baru Allah turunkan pembahasan yang menyinggung masalah halal haram, sehingga pembahasan halal haram itu turun belakangan. Setelah Allah banyak memberikan penguatan akidah kepada umat Islam di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Walau kana awwalu ma nuzila la tashrabul khamra." Andaikan ayat yang pertama kali turun itu isinya larangan, "Hei kalian jangan minum khamr." Laqalu, tentu masyarakat musyrikin, masyarakat jahili akan mengatakan, "La nada'ul khamra abada." Kalau begitu kita enggak bakalan tinggalkan khamr selamanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan ayat yang pertama kali turun itu berisi larangan orang untuk berbuat sesuatu sebelum penguatan akidah, mereka malah berontak. Makanya pendidikan asasnya di mana? Akidah. Walau kana awwalu ma nuzila la tazni la taznu, janganlah kalian berzina. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat yang berisi jangan berzina, laqalu, tentu mereka akan mengatakan, la nada'u zina abada, kami enggak bakalan tinggalkan zina selamanya. Tapi pendidikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, penguatan akidah dulu, baru setelah itu berisi halal haram. Ayat riba itu turun di bagian akhir dakwah Nabi SAW setelah beliau hijrah di Madinah, dan jauh setelah itu. Jadi bagian akhir dari dakwah Nabi SAW baru Allah turunkan tentang masalah ayat riba. Demikian pula haramnya khamr diturunkan oleh Allah Ta'ala belakangan. Sehingga penguatan akidah ini sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, agar mereka lebih siap terhadap seluruh syariat yang Allah Ta'ala berikan. Karena yang namanya aturan itu terkadang berbenturan dengan kepentingan. Makanya sampai ada orang yang bilang ngasih kajian di tempat orang yang banyak melanggar aturan sangat sensitif, karena bisa menimbulkan beda pendapat. Sebab ini urusannya dengan pendapatan, gitu ya. Beda pendapat, urusannya dengan pendapatan. Sehingga tolong Pak Ustadz sampaikan hati-hati. Kenapa? Kalau enggak nanti mereka bisa berontak. Baik, mukaddimahnya sudah berapa lama? Ini pertama kali kami ngundang Ustadz. Masya Allah. Berarti kudu alon-alon ya. Rampung kajian nanti diserbu sama jamaah. Nah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ketika belajar akidah yang benar, akidah yang lurus, salah satu pengaruhnya tadi. Nah, alhamdulillah, kenapa kaum muslimin ahlus sunnah gampang menerima dakwah anti riba, gampang menerima dakwah anti harta haram? Karena mereka sudah punya latar belakang. Dia yakin nanti dia akan dihisab. Yang dompleng dengan gerakan hijrah ini banyak, Pak. Ada yang mereka menggunakan label syariat, eksodus bareng-bareng ke syariat. Itu yang dicari, karena syariat ini pasar, dalam rangka untuk menarik pasar. Makanya kan kita bisa lihat ya, yang dulu nggak pakai label syariat, tiba-tiba langsung boyong-boyongan. Tuh boyongan berubah. Bank syariat, asuransi syariat, kafe syariat, apalagi hotel syariat. Nanti kedepannya ada diskotik syariat. Loh, kenapa kau pakai nama syariat? Karena kalau nggak dikasih label ini, instansi tersebut dianggap bermasalah di masyarakat. Makanya kadang saya jadikan itu sebagai indikator. Pokoknya begini ya, semua yang dikasih label syariat pasti awalnya itu adalah tempat yang bermasalah bagi masyarakat. Makanya untuk meninggalkan kesan masalahnya itu dikasihlah
label syariat. Karena itu benda yang hukum asalnya nggak bermasalah nggak dikasih label syariat. Pernah nggak Pak nemu HP syariat? Hah? Ada dijual HP syariat? Ada Pak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ada pernah ketemu meja syariat? Nggak nemu. Adanya itu untuk tempat yang dicurigai oleh kaum muslimin. Menghilangkan kesan kecurigaan itu, dikasihlah label syariat. Justru itu malah jadi indikator, berarti awalnya ini mesti nggak benar. Makanya dikasih itu untuk membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, ada sebagian orang yang dompleng nama itu, nama syariat, nama hijrah, tujuannya itu hanya untuk mencari pasar. Bagaimana cara dia agar bisa mengundang kaum muslimin? Ini sayang kalau dibiarkan mereka lari, jumlahnya jutaan. Maka dikasihlah label syariat, pegadaian syariat, dan seterusnya. Baik, sehingga kita perlu waspada ya, di sini. Makanya jamaah dimulakan Allah, sekali lagi, nilai keberkahan tidak diukur dari kuantitas, tapi kita mengukur sebuah keberkahan diukur dari sejauh mana orang itu bisa mendapatkan kebaikan, manfaat, dan bagaimana dia bisa memastikan harta yang dia dapatkan tidak menjadi sumber masalah di akhirat. Baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pujian yang diberikan Nabi SAW bagi para pedagang. Nabi SAW pernah bersabda, ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Pendapatan apa yang paling thayyib? Thayyib artinya apa? Thayyib artinya baik ya. Sehingga bang thayyib itu artinya cah bagus. Nah, cah bagus itu bahasa Arabnya bang thayyib. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Allah menyebut sesuatu yang halal dengan sebutan thayyib. Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith." Beliau datang untuk menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Sehingga lawan thayyib itu khabith. Maka beliau menyebut sesuatu yang halal dengan sebutan thayyib. Nah, artinya dalam pertanyaan ini sahabat itu ingin tahu pendapatan apakah yang tingkat halalnya paling tinggi. Yang paling thayyib berarti tingkat halalnya paling tinggi. Nabi SAW ngasih jawaban. Ada dua jawaban yang beliau sampaikan. Ada jamaah yang bisa menyampaikan, silakan. Satu apa? Usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri. Yang kedua, perdagangan yang diberkahi. Rasulullah SAW berikan dua jawaban. Yang pertama, amalur rajul biyadihi, usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan jerih payahnya, dengan tangannya, sehingga dari situ dia bisa mendapatkan upah. Ini peluang bagi para karyawan ASN, kemudian karyawan swasta, dan seterusnya. Saya tuliskan ini jadi satu buku khusus ya. Judulnya apa Pak? Fikih ASN dan karyawan. Khusus untuk membahas akad yang benar dengan karyawan itu bagaimana. Jadi satu buku judulnya Fikih ASN dan karyawan. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa kullu bai'in mabrur, dan semua keuntungan dari transaksi yang mabrur. Nah, ini peluang bagi para pedagang. Pedagang itu karyawan enggak? Bukan ya. Bukan, malah dia punya karyawan. Dia bosnya karyawan. Terus dari mana pendapatannya? Dia dapat margin, selisih harga antara kulaan dengan harga jual. Dia dapat keuntungan.
Sehingga potongan hadis yang kedua ini berlaku bagi para pedagang, para pengusaha. Dan sebenarnya kalau kita bisa perhatikan, semua sumber pendapatan umat manusia hanya dua ini. Kalau dia bekerja lalu dia dapat gaji. Yang kedua, dia seorang pedagang, pengusaha, tajir, lalu dia bisa mendapatkan margin, dapat keuntungan dari unit perdagangan yang dia lakukan. Hanya ada dua kemungkinan. Nah, Nabi SAW ngasih batasan. Pertama, dia menjadi seorang yang bekerja dengan jerih payahnya, dan dari situ dia dapat upah, baik dengan cara menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak, atau berdasarkan hasil seperti proyek misalnya. Nanti kalau proyek jadi, dia dibayar. Atau seorang pengusaha yang dia pulaan barang atau memproduksi barang, lalu setelah itu dia jual, kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan. Hanya dua itu kemungkinan unit usaha yang dilakukan oleh manusia sejagat raya ini. Tayyib. Kenapa Nabi SAW ngasih motivasi ini? Karena nilai kehalalan harta itu bertingkat. Ada harta yang nilai kehalalannya di derajat sangat tinggi. Ada harta yang nilai kehalalannya lebih rendah lagi. Sampai ada harta yang nilai kehalalannya, nilai thayyibnya itu lebih rendah. Bahkan disebut oleh Nabi SAW sebagai pendapatan yang khabith. Contohnya apa Pak? Halal tapi kok disebut khabith? Contohnya upah tukang bekam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ujratul hajjam khabith. Upah tukang bekam itu khabith. Dan makna khabith di sini bukan karena dia haram, tapi secara status rendah di derajat syariat. Makanya para ulama membuat kesimpulan berdasarkan hadis ini, tidak dianjurkan untuk menjadikan aktivitas ini sebagai sumber pendapatan. Tapi kalau jual beli herbalnya tidak apa-apa, bekamnya gratisan. Cuman ya tolong hati-hati ya para konsumennya. Kesini mau ngapain? Bekam saja mas, gratisan. Jangan memanfaatkan hadis dong pak. Loh katanya begitu. Tayyib, kembali ke sini. Nah, salah satu di antara yang dipuji oleh Nabi SAW adalah pendapatan berupa keuntungan dari jual beli yang mabrur. Loh kok ada istilah jual beli mabrur pak? Saya kira jual beli itu, saya kira istilah mabrur itu hanya berlaku untuk haji. Haji yang mabrur. Jual beli juga ada mabrur. Lalu apa makna jual beli mabrur? Mabrur dari kata albir, artinya sesuatu yang baik. Albirru, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sesuatu yang baik. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang nol potensi sengketa. Jual beli nol potensi sengketa, sehingga transaksi itu sepeser pun tidak meninggalkan masalah, baik masalah di penjual maupun masalah di pembeli. Bebas dari masalah. Ada nggak kayak gitu? Banyak, walhamdulillah. Anda melakukan jual beli, dan antara penjual dengan pembeli sama-sama puas. Penjualnya senang dapat untung, pembelinya senang dapat barang. Makanya kalau kita melakukan transaksi jual beli, barang kita laku, sebenarnya yang untung itu penjual atau pembeli Pak? Yang untung yang mana? Hah? Kalau terjadi transaksi jual beli, yang dapat untung itu penjual atau pembeli? Kok ragu gitu? Yang dapat untung yang mana? Dua-duanya. Ada nggak pembeli yang dapat untung? Ya banyak, makanya dia beli. Saya dapat cerita begini. Ada orang yang punya toko kelontong. Lalu setelah dia ikut ngaji, walhamdulillah,
kenal dengan dalil, mendekat dengan forum kajian, akhirnya dia nggak jual rokok. Ditulisi di depan, tidak jual rokok. Konsumen yang biasanya belanja rokok marah Pak di depan toko. Kenapa kok saya kira tutulan rokok? Kenapa? Ya, konsumen kok melu nesu ning kene ono apa? Kenapa? Dia merasa sakit hati ketika tokonya nggak jualan apa yang dia butuhkan. Betul nggak? Sehingga biasanya dia bisa mengakses rokok gampang, tinggal datang ke sini jalan kaki, bayar, dapat rokok. Sekarang Masya Allah, nek gue rada dodol aku boleh rokok nek adoh. Kalau nggak gitu terwe, ngintir dewe. Dia bisa mendapatkan manfaat dari situ. Berarti jual beli rokok boleh nggak? Ini contoh yang nggak bener kan dia. Artinya dari peristiwa ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli itu konsumen juga dapat untung ketika dia mendapatkan barang yang dia inginkan. Sehingga kenapa disebut sebagai jual beli yang mabrur? Karena satu sama lain bisa saling mencukupi. Penjual merasa senang ketika barangnya laku, pembeli juga senang ketika dia mendapatkan barang yang dia inginkan, sehingga dua-duanya mendapatkan keuntungan. Oleh Nabi SAW ini disebut sebagai pendapatan yang mabrur. Makanya kalau Anda punya teman ya, baru saja jual mobil ya, dan transaksinya dilakukan dengan cara yang mabrur, Bapak Ibu boleh datang ke rumahnya, kasih ucapan selamat, semoga jadi jual beli yang mabrur, tapi ojo lali cipratane. Loh, biasanya nih wong teko haji kan gitu kan, baru pulang haji Anda datang untuk memberikan apa? Ucapan selamat, sampaikan semoga jadi haji yang mabrur. Tujuan utama kami adalah golek Zam-Zam. Ini rati kayak Zam-Zam gak ngaleh. Betul Pak kayak gitu Pak? Hah? Kira-kira bagaimana ya? Tanya. Nah, ketika orang sering melakukan seperti itu, maka harta yang dia dapatkan menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan juga mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan perasaan sahawatun nafs, dengan jiwa yang tenang, tidak terlalu bernafsu. Ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Siapa namanya? Hakim ibn Hizam. Beliau ini keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Hakim bin Hizam ini masuk Islam, beliau sering meminta kepada Nabi SAW. Minta ya Rasulullah dikasih. Minta lagi dikasih. Sampai akhirnya ketika Hakim minta yang kesekian kalinya, Rasulullah SAW mengatakan, Ya Hakim, inna dunya hulwatun khadirah. Wahai Hakim, dunia itu hijau dan manis. Sesungguhnya dunia itu hijau dan manis. Hijau artinya sedap untuk dipandang. Nyawang sing warnane hijau, motone melu hijau. Padahal sebenarnya warnanya itu merah muda, cuman matanya berubah jadi hijau. Ngerti nggih Pak? Masya Allah. Dan dia manis. Manis artinya apa? Enak untuk dinikmati, lezat dirasakan, nikmat dipandang. Itulah dunia. Faman akhadaha bisahawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil dunia dengan perasaan tenang, tidak terlalu bernafsu, burika lahu fihi, maka dia akan diberkahi. Wa man akhadaha bi israfin wa hala. Tapi siapa yang mengambil dunia diiringi dengan semangat tamak untuk mendapatkannya, wahala, dan takut ada yang hilang, sehingga terlalu perhitungan. Ojo sampai ono sing hilang, setik hilang bingung dia. Ngitung ya. Kalau sekarang kan pakai Excel, dulu pakai sempoa, cetak dulu. Kok ongkone gak bodoh? Selisih piro? 500 rupiah.
dihitung ulang Pak. Masya Allah, nota sakmono kandele dihitung ulang, mau kacek 500. Kita kan kayak gitu ya. Sehingga kadang ada sebagian orang yang berdagang itu hilang saidik gak terima. Itu namanya penyakit halu. Walikal insan dalam posisi halu. Idza massahu syarru jazu' wa idza massahu khairu manu. Mereka diciptakan dalam posisi halu. Halu itu semangat ingin dapat banyak, wedi kalong, wedi berkurang. Takut dia kalau sebagian kecil dari hartanya hilang, sehingga hilang saidik, jadi bahan pikiran, kedawan mikir sampai loro. Ada kayak gitu Pak. Galengan geser saidik, Masya Allah, patu pacul munggah. Gimana? Ya? Padahal selisih seberapa sih? Galengan kalau geser selisih berapa Pak? Hah? Pinten senti? Lupa, wis lali sawah wis digedol. Subhanallah. Padahal tanah di sini kalaupun dijual per meter berapa sih? 90.000 Pak Ustaz. Ini kalung berapa? Setengah meter. 45.000, pacul perang. Yo tapi kan ini nggak boleh. Ya bener nggak boleh. Tapi kalau sampai direwangi kayak ini, sampai padu karo tonggo, mong goro-goro napa Pak? Kebuntel napa nih? Kebuntu napa nih? Kalau pas lep, nah, kok sawahku gak kelbu? Karena kedisian tonggo nih, kadang sampai padu. Ada orang yang punya penyakit seperti itu namanya halu, terlalu bernafsu mendapatkannya. Lam yubarak lahu fihi, tidak akan diberkahi hartanya. Kalladzi ya'kulu wa lam yashba, seperti orang yang makan tapi ra iso warak. Bar mangan sik krasa lapar, bar mangan sik krasa lapar. Lho kok yang ngene urip kok seperti ini. Ada orang seperti itu. Itu enggak bakalan Pak diberkahi. Dan Nabi SAW ngasih contoh orang yang karakternya kayak gini ketika nyari dunia. Bagaimana bentuknya? Sampai direwangi sumpah nalikane dodolan. Keduren Pak. Sumpah itu boleh nggak jamaah? Hukum asal bersumpah Pak. Hukum asal bersumpah Pak. Ya, dihindari. Kenapa? Di situ menyebut nama Allah. Dan bagian dari mengagungkan nama Allah, jangan gampang bersumpah. Allah berpesan, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Ada 3 tafsir. Kalau belum bersumpah, jangan bersumpah dalam rangka memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga gak gampang kita nyebut nama Allah. Baru kalau urusan sangat penting, keluarlah nama Allah itu. Kalau urusan yang ringan, jangan nyebut nama Allah. Makanya sampai Nabi SAW memberikan hukuman untuk orang yang ketika dodolan gampang bersumpah. Demi Allah Mas, demi Allah napa Pak? Iki mau wis ana ngenyang sakmene ra tak kene. Nah, biasanya kan wong bagul kaya ngono. Sampai ada orang yang baru pertama kali dia buka lapak, toko baru buka, datang pelanggan, pinten niki Pak? 50 Mas. Nek sekawan dosa pripun? Demi Allah mau wis ana ngenyang 45 gak tak kene. Mungkin buka kok mau wis ana sing ngenyang. Oh berarti demit sing ngenyang. Ada orang yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang bersumpah al-halifu munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah ketika berdagang itu betul bisa melariskan barangnya cepat entek, mumhiqatun lil barakah, tapi bisa menghapuskan keberkahan. Tapi duitnya cepat hilang. Ngerti nggih Pak? Sehingga ada orang yang kok laris banget. Dia bisa meyakinkan para pelanggan pakai sumpah.
tapi ternyata sumpah itu isinya apa? Bisa jadi dia jujur melariskan dagangan, cuman duitnya gampang hilang. Lo sumpah jujur kok dilarang? Karena kamu menggunakan nama Allah untuk hal yang murni mencari dunia, bagian yang remeh kayak gini. Sudahlah, jangan sebut sumpah. Karena itu hati-hati jamaah. Makanya sebagai bentuk memuliakan nama Allah, jangan gampang bersumpah. Wallahu a'lam. Baik, kayaknya kok zamannya sudah banyak yang ngantuk, jadi kita cukupkan saja. Kita sampai jam berapa? Cukup ya? Baik, kita gantian. Sekarang nanti Pak Rus yang bicara, saya yang mendengarkan. Ini ada mikrofon, bisa dipakai? Alhamdulillah, jazakumullah khairan sekali banyak. Sekarang kita buka tanya jawab, bisa langsung atau bisa lewat kertas. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang memiliki usaha berjualan snack atau kue dan juga menerima pemesanan snack atau snack box untuk berbagai macam acara, mendapat pesanan snack untuk suguhan acara-acara bid'ah seperti tahlilan, kematian dan sebagainya, boleh atau tidak? Dan bagaimana solusi jika mendapat pesanan dari acara yang demikian? Barakallahu fiikum. Masya Allah ya. Ini pertanyaannya lintas disiplin ilmu. Loh, kita bahas muamalah, Anda bahas nyinggung akidah. Tayyib. Bagaimana kalau kita ketika berdagang yang itu bentuknya berisi layanan ya, seperti pesanan snack, atau misalnya Anda jualan barang tertentu, sementara barang itu berpotensi bisa dipakai untuk kebaikan dan bisa dipakai untuk keburukan. Oh, balik. Yang bisa kita jadikan acuan dalam hal ini keterangan Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is silah waqtal fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual senjata dalam situasi fitnah. Yang dimaksud situasi fitnah adalah terjadi ketegangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ketegangan antar sama muslim sampai membuat mereka saling membunuh. Dalam kondisi seperti ini, gak boleh ada orang yang memanfaatkan situasi kemudian dia jual senjata. Kenapa? Dikhawatirkan senjata itu dipakai untuk tindakan maksiat, membunuh kaum muslimin yang lain. Sehingga dalam kondisi genting mereka harus tahan diri, jangan sampai menjadikan hartanya untuk kegiatan, atau jangan sampai dia menjual sesuatu yang di situ mengandung unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Nah, kita bisa kiaskan untuk kasus yang lain. Pak, saya menjual pakaian. Pakaian apa? Daster. Ya tentu saja terbuka auratnya kalau dipakai. Lengannya terbuka, betisnya terbuka. Terus yang beli siapa? Alhamdulillah Pak, yang beli masyarakat umum. Kira-kira pakaian itu dipakai kemana? Ya wallahu a'lam. Kalau pemakainya, pembeli Anda, konsumen Anda, bisa jadi akan menggunakan pakaian itu keluar rumah, maka tidak boleh dilayani. Loh, kenapa? Tolong menolong dalam maksiat. Tapi kalau yang membeli adalah orang yang biasa pakai jilbab gede, bahkan pakai niqab, terus dia beli daster, kan tidak mungkin dipakai jalan-jalan ke stadion. Sehingga di posisi ini perlu pilih konsumen. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Dan hal ini maklum di masyarakat. Cuman standarnya masih ukuran
ukuran yang kelihatan mata, maksudnya ukuran dunia. Yang saya maksud begini, dalam dunia kedokteran ada beberapa produk yang dia dibatasi. Konsumen yang kayak gini boleh, yang ini tidak boleh. Coba Anda beli antibiotik di apotek tanpa bawa resep dokter, dilayani nggak? Dilayani nggak? Nggak dilayani ya? Karena ada kebijakan antibiotik tidak boleh dijual bebas. Hanya mereka yang bawa resep dokter yang bisa beli antibiotik. Ada juga produk yang lain. Ini produk yang boleh beli hanya perusahaan farmasi, gak dijual ke umum. Kenapa? Kalau ndak ini dipakai untuk disalahgunakan. Tinggo mendem ya. Dulu ada obat batuk ya, yang itu bisa dipakai campuran obat mendem, namanya dextrometorphan. Anda bisa beli itu di apotek dulu, murni dextrometorphan HBr biasanya. Sekarang itu tidak ada Pak, dicari tidak ada, ditutup sama pemerintah. Ini ternyata dipakai alat untuk mendem. Sehingga sebenarnya masyarakat kita dan pemerintah sendiri itu sudah mengakui bahwa dalam transaksi tertentu kadang perlu dibatasi. Ini boleh, ini tidak boleh. Cuman standarnya apa? Masih yang kelihatan fisiknya. Yang nggak kelihatan fisiknya, masalah aurat kan belum diundang-undangkan ya. Ada nggak undang-undang aurat? Pernah ada? Peraturan pemerintah Sragen tentang aurat ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah sehingga seperti ini bicaranya aturan syariat. Kalau tadi masalah pengobatan Anda bisa gunakan undang-undang negara. Mas kami nggak boleh jual ini kepada Anda karena aturan melarang. Anda juga siap ngomong seperti itu kepada konsumen yang mau beli di tempat Bapak, tapi bisa berpotensi untuk dipakai melanggar syariat. Mohon maaf Pak, kami nggak bisa menjual ke tempat Bapak karena syariat melarang. Ngamuk kira-kira? Ya? Nesu konsumennya ya? Baik, itulah resiko. Cuman kan kadang kita ngeles ya, cari jawaban yang lain yang kira-kira tidak mencurigakan. Ketika dipesani snack, ditanya, Anda bisa buat begini aturan ya, tolong ketika pesan snack maksimal atau minimal H-2. Nah H-2 itu sebenarnya ada dua fungsi. Pertama mengumpulkan bahan, yang kedua verifikasi. Oh Masya Allah, kebetulan snack kok verifikasi. Loh ini kan sekarang zaman canggih. Apa yang mau diverifikasi? Ini tujuannya untuk apa? Apakah mau dipakai untuk kegiatan yang sifatnya mubah, atau kegiatan yang tidak ada nilai dosanya, ataukah kegiatan maksiat? Fungsi itu Anda jalankan. Lalu nanti jawabannya H-1. Pemesanan H-2, jawaban H-1. Apakah Anda dikabulkan submitnya ataukah tidak? Sudah submit tapi ternyata nggak diterima, tidak apa-apa ya. Jadi pakai aplikasi ya. Baik, kurang lebih seperti itu intinya. Kalau memang Anda mengetahui bahwasanya pesanan ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan maksiat, Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Mati. Mati. Jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya perlu kami sampaikan juga karena waktu terbatas Ustaz, sampai di jam 5 jadi yang sedang menulis karena sudah banyak ya, jadi di pending dulu. Nanti bisa kali daya Sragen dulu sampai jam 8. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Ana Ahmad dari Sumberlawan, Sragen Barat. Pertanyaan yang pertama, apakah ongkos atau potongan di dalam jual beli emas pada akad di awal transaksi dengan pelanggan toko ada unsur riba? Yang kedua,
menyimpan uang di bank konvensional apakah membantu riba dengan alasan agar uang aman? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Coba diulangi yang pertama. Yang pertama, apakah ongkos atau potongan di dalam jual beli emas pada akad di awal transaksi dengan pelanggan toko ada unsur riba? Contohnya gimana? Hah? Oh, Masya Allah. Bakul mas. Dulu saya pernah biasa sama Ustaz, dapat petunjuk Ustaz Sarmudi di konferensi. Oh, Masya Allah. Saya selalu ke rumah Ustaz sama Ustaz Sarmudi. Itu saya enak pandemi ini berakhir gitu. Sudah ke Jogja belum? Belum, nanti ada pandemi tanggal berakhir. Alhamdulillah, bejonya jenengan ya, ketemu di sini. Saya tunggu-tunggu dah. Ini dari tragedian pulau sendiri dah. Oh. Kurang lebih 40 kilo. Masya Allah. Ya, yang saya tanyakan tadi ya, ikannya ada yang mau beli emas ke tempat saya, kan pasti akadnya di depan lah. Contoh, Mas Ahmad harga emas berapa sekarang? 500.000 Bu. Lah potongannya berapa? 10.000. Yang saya tanyakan akad di depan sebelum transaksi itu apakah riba enggak gitu? Masnya sudah ada. Ya, kan toko. Baik, Anda berarti sudah punya barang itu ya. Baik. Sehingga ketika dikasih potongan 10.000, dealnya di angka 10.000. 490 per gram. Baik, cukup gitu Pak? Iya. Barakallahu fikum. Masya Allah ya. Yang mau ngeling tentang emas hubungi beliau ya. Baik. Jadi dalam transaksi jual beli emas, berarti di situ terjadi pertukaran antara apa? Antara uang dengan emas. Terjadi pertukaran antara uang dengan emas. Dalam transaksi pertukaran antara uang dengan emas, Nabi SAW hanya ngasih syarat satu, yang penting dilakukan secara tunai. Yang penting dilakukan secara tunai. Masalah harga bebas. Sehingga kalau misalnya begini ya, Mas Ahmad jual emas dengan harga 500.000 per gram. Tonggone nek tuku dikasih harga 490. Nek sing tuku koncone dikasih harga 450. Nek sing tuku ustate dikasih harga 600. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada beda harga boleh? Boleh. Yang penting apa? Dilakukan secara tunai. Nah, beliau bertanya begini, boleh nggak janjian harga dulu, sementara nanti serah terimanya tertunda, begitu maksudnya? Sehingga janjiannya lewat telepon. Berapa mas sekarang? 500 potongannya 10.000, jadi 490. Deal ya, deal, kunci. Ngambil berapa gram? 100 gram. Dikunci 100 gram. Sudah dengan harga berapa tadi? 490. Kalau ini dilakukan, berarti Anda melakukan jual beli emas tidak tunai. Kenapa? Transaksinya dilakukan saat telepon, serah terimanya dilakukan sekian hari lagi atau sekian waktu lagi. Sehingga di situ terjadi penundaan serah terima. Padahal Nabi SAW menyarankan, fa idza ikhtalafal ajnas fabi'u kaifa syi'tum madama yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, satu emas satu uang, masalah harga terserah kalian, yang penting dilakukan dari tangan ke tangan. Sehingga kalau ngunci harga itu, barangnya juga harus ada berhadapan-hadapan. Tidak boleh ada yang tertunda. Baik. Terus solusinya bagaimana Pak? Kalau yang skema kayak gitu tidak boleh. Jadi dalam kasus yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad, ini akad dilakukan saat telepon, tapi barangnya diserah terimakan nanti saat ketemu, begitu ya Mas ya? Dan itu masuk dalam kategori riba nasi'ah, karena kan dikunci langsung. Oh, langsung di toko. Orangnya datang ke toko, ketemu dengan ketemu. Kalau ketemu dengan ketemu nggak masalah. Tapi kalau lewat telepon, hari ini mas berapa? 490. Yo, aku jiko 100 gram. Kunci ya, kunci. Dan emas itu kan fluktuasinya sangat sensitif ya. 490, nanti sejam lagi jadi 495.
Sejam lagi bisa 493. Kadang naik, kadang turun. Hanya dalam waktu sekian jam. Bakul emas kadang kunci kayak gitu. Tak kunci ya regane sama ini. Tit kunci. Saya ngambil sekian gram, kunci di angka sekian. Nanti kalau terjadi kenaikan, dia nggak mau nanggung risiko. Tetap bayar sesuai dengan waktu telepon. Ini yang saya maksud, transaksi dilakukan saat telepon, serah terimanya dilakukan saat ketemu. Ada selisih waktu. Ini masuk kategori riba nasi'ah. Tapi nek sama-sama ketemu, sing tuku teko, sing dodol ada di hadapannya, pinten mas 1 gram 500. Karo tonggo piro? 490. Tak potong 10%, tak potong 10.000. Langsung dia bayar, ada emasnya, silahkan, boleh. Berarti di sini tidak ada riba. Masalah harga bebas. Ustadznya teko, Pak Ustadz mau ngapain? Beli emas mas. Nah untuk jenengan 700.000 per gram. Maksudnya dikodana sing apik gitu ya. Boleh atau tidak? Boleh. Masalah harga bebas. Wallahu a'lam. Kalau misalnya harganya 500, setelah jual 500, sanksi itu ada uang 500, terus dipotong 10.000 itu 10.000 itu yang ngambil ada yang penjualnya. Mas gimana? Ini Ustaz, Harganya 500. yang saya tahu kalau di Seragen itu begitu, harga emas itu 500. Setelah itu dibuatkan kwitansi harga 500. Tapi itu terus dipotong 10.000 untuk ongkos. Uang 10.000 itu yang memiliki atau yang ada kan penjualnya. Berarti konsumen nambahi 10.000. Bukan, harganya 500, tapi untuk dia itu ongkosnya itu ya 10.000, ada ongkosnya sendiri. Ketika dijual, Kan dijual itu. Dijual itu ongkosnya apa pekerjaannya itu. Kebanyakan di toko emas begitu. Baik. Jadi ada tulisan ongkos sendiri. Harga emas 1 kilo misalnya 500, terus nanti ongkosnya adalah 10.000 per gram. Kalau belinya sekian gram, nanti tinggal naikkan. Ongkos itu yang memiliki adalah yang menjual. Kalau tadi yang dijelaskan itu dipotong. Oh baik. Berarti ini orang jual emas ke pedagang. Kasusnya Pedagang harganya 500. saya punya emas, Ya. saya jual ke pedagang emas. Dia pembeli. Saya pembeli, harga 500. Ya. Terus Nanti bayarnya adalah 510. bayarnya 510, berarti nambahin 10. Baik, 10 itu Sebagai ongkos. biaya produksi. Ongkos apa? Ongkos, ya itu namanya ongkos batu nimbang atau buatnya apa? Per gramnya ada ongkosnya. Oh gitu. Ada, semua ada, toko emas ada ongkosnya. Baik. Nyebutnya ongkos ya. Padahal itu sebenarnya marginnya. Dan itu mah ada katanya ongkos itu. Intinya begini ya. Intinya begini, masalah harga tadi apa? Yang penting intinya masalah harga bebas. Mau 500 ditulis 500 plus 10, mau ditulis 510 monggo. Masalah harga bebas. Yang penting saat akan dilakukan masih ono duitnya ono. Nyoh gitu ya. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Adzabu bid-dzahab riban illa ha wa ha." Emas dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu kalau kita terjemahkan ya nyoh. Jadi sama-sama ada. Yang satu ada, yang satu ada. Kalau yang salah satunya tertunda, regane pinten Pak? 510. Tak bayar 500 ya, sing 10 sisuk riba. Sehingga harus tunai totalnya. Harganya berapa? 510. Nih 510 dapat 1 gram. Silahkan. Yang penting tunai. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini masih tentang emas. Masya Allah. Seragen, keberkahan Seragen ya. Tanahnya kuning. Bismillah, nama saya Andrew Ustaz, tapi dari Jogja. Barakallahu fikum. Kenapa di sini? Mertua saya orang Seragen. Oh begitu. Ini saat masalah jual beli emas di salah satu badan penjual emas BUMN.
ketika kita mau beli, kita diharuskan bayar di loket A. Betul. Tapi nanti pembelian diambil di loket B dan tertunda 10 menit bahkan lebih kalau antriannya banyak. Betul. Apa ini masih termasuk yang jadi Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Sedang mampir ke rumah mertua yang kedua. Saya lanjutkan. Baik. Dalam kasus jual beli emas batangan yang diterbitkan oleh BUMN itu ya, saya sudah sering mendapatkan informasi seperti ini. Akhirnya mereka tanya, kayak gini boleh atau tidak? Ada sebuah riwayat, Talha bin Ubaidillah sedang duduk bersama beberapa sahabat. Di tengah mereka ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu datang salah seorang sahabat yang membawa dirham, yang membawa dinar. Dia membawa dinar. Datang seorang sahabat bawa dinar. Dinar itu uang apa? Uang apa? Emas. Kemudian dia angkat dinar itu di depan kerumunan beberapa sahabat. Tentu saja bukan di masjid ya. Mayyastarifud darahim. Siapa yang mau menukarkan dirhamnya dengan dinar saya? Ini saya punya dinar. Akhirnya Talha bin Ubaidillah angkat tangan. Saya mau. Baik. Kemudian Talha minta, tolong serahkan mana dinar kamu. Diserahkan. Dipegang oleh Talha. Tapi Talha ketika itu, karena ini kan dadakan ya, orang ini datang, belum ada persiapan yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah. Ini dadakan. Lalu Talha meminta budaknya, tolong kamu pulang, ambilkan dirham. Berangkatlah budaknya pulang ke rumah, mengambil dirham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaksikan, langsung mengatakan, enggak boleh ini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzhab bidzahab riban illa ha. Emas kalau dipertukarkan dengan emas, tidak boleh statusnya riba kecuali dari tangan ke tangan. Kemudian Umar meminta, kau kembalikan dinar itu dan kau tunggu budakmu bawa dirham. Sehingga selisih waktunya berapa Pak? Wallahu alam, saya tidak tahu ya geografisnya ketika itu, posisi mereka di mana saya tidak tahu. Yang jelas ada sekian waktu, nggak sampai hitungan hari, bahkan mungkin tidak sampai hitungan jam. Berangkat budak ngambil dirham dari rumah Talha, lalu balik lagi, lalu kemudian diserahkan dengan dinar yang dibawa oleh sahabat yang datang tadi. Dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah sekarang kalau beda posisi, beli di loket 1, dapat struk bukti pembayaran. Sekarang silahkan pengambilannya di loket 2. Untuk datang ke loket 2, pindah ruangan. Di ruangan itu ngantri, diserahkan dulu, ada namanya, dikasih nomor antrian. Sudah ya? Nunggu dia, sehingga uangnya store dulu, pindah ruangan. Transaksi ini jadinya riba nasi'ah. Solusinya yang benar gimana? Ada penundaan, tapi kalau masih dalam satu ruangan, insya Allah ditoleransi. Kenapa? Karena masih dalam satu majelis. Masih dalam satu majelis. Sehingga kalau itu dalam satu ruangan yang sama, sehingga bisa saling melihat. Uang masuk sini, nanti dapat bukti, sebentar lagi emas akan datang di meja ini, saya bisa ngambil. Waktunya sudah habis. Benar, waktunya sudah habis. Titik-titik jadinya. Kalau masih dalam satu ruangan, insya Allah tidak masalah. Seperti yang di money changer itu kan kayak gitu ya. Di tempat penukaran uang, Anda bawa real sisa dari umroh, Anda serahkan, dihitung dulu. Setelah dihitung dia masuk, maksudnya dia ini di loket ya. Uang kita diserahkan, dia hitung, lalu kemudian dia ngasihkan uang penukarannya. Kayak di Saudi kan banyak ya, kayak gitu. Seperti ini tidak masalah, karena mereka masih dianggap satu majelis. Anda di satu ruangan bisa saling melihat antara satu dengan yang lain, dan Anda tidak berpisah. Meskipun hanya ada jeda waktu sekian menit untuk ngitung uang, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.